Oke, di Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam semuanya. Tadi kita habis ketemu di PK, sekarang kita ketemu di PM. Jadi sekarang kita materinya PM. Materinya tentang, jadi aku sebutin gitu ya. Materi tentang statistika. Mungkin sebenarnya masih ada beberapa materi deh dijelasin di presentasi. Nah, ini katanya. Oke, mungkin langsung aja gitu ya. Aku langsung ngejelasin karena ini juga malam gitu ya mulainya, takutnya teman-teman besok kesiangan karena belajar malam-malam, jadi mungkin aku langsung aja gitu ya mulai di materi statistik. Oke, sebelum mulai aku mau nanya dulu nih, kalian kalau kalian dengar kata statistika biasanya keinget sama apa sih? Kalau dengar kata statistika gitu, teman-teman tuh kalau dengar statistika tuh biasanya apa nih? Kepikiran apa sih gitu? Boleh dong dijawab di komen. Santai aja sama aku ya, kalian kayak baru belajar sama aku ya. Stop, chat di chat boleh. Ih, ramai banget nih. Angka bejibun, iya benar, angka, data, ya benar, modus, median, benar, semuanya benar. Kalian kok malah aktifan malam ya? Iya betul. Semuanya betul. Nah, jadi sebelum definisi statistika, aku mau kasih dulu. Tadi ada yang jawab data ya. Ya benar, yang pertama tuh data, penyajian data. Statistika itu juga penting dalam penyajian data. Nah, penyajian data itu apa sih? Penyajian data adalah cara menampilkan atau mengorganisir data agar lebih mudah dipahami dan dianalisis. Penyajian data menggunakan grafik atau diagram. Eh, Merupakan pengembangan dari penyajian data menggunakan tabel. Penyajian dalam bentuk grafik adalah suatu penyajian data secara visual untuk memahami dan menginterpretasikan data. Jadi, data tuh biasanya teman-teman lihat bisa dalam bentuk tabel, tapi ada juga yang dalam bentuk grafik. Nah, biasanya dalam bentuk tabel tuh suatu data yang belum diolah gitu ya, atau data mentah. Nah, eh, kita olah, terus kita buat dalam bentuk grafik agar mudah dipahami dan teman-teman bisa menginterpretasikannya dengan baik gitu, menggunakan diagram ataupun grafik. Nanti mungkin akan dijelaskan lebih lanjut. Nah, berikut adalah jenis-jenis diagram. Tadi kan ngebahas diagram ya. Diagram dan graf. Diagram ada apa aja sih? Nah, mungkin yang teman-teman sering lihat gitu ya, atau udah nggak apa ya, nggak familiar lagi, itu ada diagram batang. Nah, umumnya digunakan untuk menggambarkan perkembangan nilai suatu objek penelitian dalam kurun waktu tertentu. Diagram batang menunjukkan keterangan-keterangan dengan batang tegak atau mendatar dan sama lebar dengan batang-batang terpisah. Nah, teman-teman bisa lihat ini contoh, misalnya ada diagram batang tunggal. Ini ya udah sendiri weh, ngisinya soal SD, banyaknya murid itu ada 1.500 dikit lah, ya 1.500 lah itu. Terus di SMP ada 1.000, terus di SMA ada sekitar 50 atau 700 lah. SMK ada sekitar, di SMK ada sekitar berapa ini? Sekitar 850 atau 900 mungkin. Tuh, ada sana di sini ada keterangan, kan diagramnya warna biru ya. Ada keterangan, biasanya diagram. Banyak siswa di Kecamatan Sukasada menurut tingkat sekolah tahun 2012. Ini dalam bentuk diagram batang tunggal gitu. Jadi nggak dalam bentuk data, tapi dalam bentuk batang doang gitu, biar lebih efisien dan dijelaskan dengan baik. Nah, tadi kan di batangnya dalam bentuk vertikal gitu, dari eh, bawah ke atas. Nah, ini sekarang dalam bentuk horizontal gitu. Sama aja, cuma gimana teman-teman menginterpretasikannya aja, menjelaskannya aja. SD, SMP, SMA. Nah, ini ada tulisan ini. Di sini ada keterangannya, jadi agak beda keterangannya. 93 di SMK, SMA ada 689, SMP 1019, dan SD ada 1562. Ini ada garis-garisnya. Tuh. Nah, ini ada keterangannya atau titel gitu ya, di diagram. Dan terus ini ada diagram dengan dua komponen. Contohnya dua komponen ya. Ini ada perbandingan gitu antara Brazil dan Jepang di peralihan Olimpiade. Ini ada titelnya, ada judulnya perolehan medali emas Olimpiade musim panas.
Brazil di musim panas di AS itu sekitar 45, terus sedangkan Jepang itu sekitar 37, ke Cina, terus dan lain-lain. Ini diagram dengan dua komponen, ada dua pembanding gitu ya untuk cara membacanya. Terus selanjutnya ada, nah ini ada diagram batang, ada diagram garis, atau biasa teman-teman tahu line chart. Chart itu diagram, line itu kan garis. Kayak di Word biasanya kan ada chart, chartnya itu diagram. Nah, biasanya diagram garis biasa digunakan untuk menyajikan data statistik yang diperoleh berdasarkan pengamatan dari waktu ke waktu secara berurutan, ber, berurutan. Ini contohnya. Misal ada profit, keuntungan, sama loss, kerugian gitu ya. Jadi teman-teman lihat nih, nah, pada saat di Januari, itu ternyata, itu ternyata terlihat gitu ya, keuntungannya, profitnya warna oranye, jadi besar, terus kerugiannya cukup dikit gitu. Ternyata di Februari mau ke Maret, eh, lebih jadi profitnya nurun nih, tapi malah jadi rugi, terus naik turun naik turun naik turun, yang pada akhirnya profitnya naik kembali gitu. Dan ini beberapa pasti mengalami kendala dan ada data. Nah, datanya ini bisa diolah dalam bentuk diagram garis agar mudah membacanya dan memprediksinya kayaknya kira-kira oh iya deh. Terus terakhir enggak deh, ada lagi tuh. Terus selanjutnya ada diagram lingkaran. Nah, untuk penyajian data statistik dengan menggunakan gambar, diagram lingkaran adalah penyajian data statistik dengan menggunakan gambar yang berbentuk lingkaran. Bagian dari daerah lingkaran menunjukkan bagian-bagian atau persen dari keseluruhan. Nah, teman-teman lihat nih ada menari nih, menari kan 5 nih. Dalam bentuk persentase itu 10%. Teman-teman udah ngerti lah ya untuk membentuk dalam persentase. Eh, Banyaknya data, ini kan ada 15, 10, 20, 5. Berarti 20, ada 50 total ya. Teman-teman bisa hitung sendiri, total 50. 15 tambah 10, 25. 25 tambah 25, 50. Nah, cara mencari persentase ini menari itu berapa? Tinggal 5 per 50 kali 100%. Coret, 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 coret. Sisa 1, sisa 10. 10%. Jadi sisa 10. Dan untuk menghitung yang persentase yang lainnya dengan cara yang sama juga. Nah, nilai dari, misalnya mau cari persentase menari, kan ada 5. Jadi 5 per banyaknya data, jumlahnya nih, kali 100%. Terus untuk kadang ada beberapa yang diagram menggunakan derajat, tapi jarang sih. Ini derajat. Kalau dibentuk derajat, itu 36 derajat. Biasanya untuk menampilkannya di Word, itu udah ada, kalau mau perlu nampilin pakai apa nih? Jadi dia langsung ngepresentasiin gitu. Temen-temen punya data, masukin buat diagram, langsung ke presentasiin, gak usah ngitung manual. Dan juga langsung bisa derajatnya juga. Tapi kan kalau ngitung kan, kalau teman-teman nggak bisa kan harus ngitung ya. Seperti itu untuk diagram lingkaran. Terakhir, ya terakhir. Terakhir itu diagram pencar atau titik. Diagram pencar atau titik biasanya digunakan untuk menggambarkan kumpulan data yang terdiri atas dua variabel. Dengan nilai kuantitatif, diagram dapat dibuat dalam sistem sumbu koordinat dan gambarnya akan merupakan kumpulan titik-titik yang terpencar. Contoh ini painting sama kotornya. 16 pada saat X-nya 16, Y-nya itu 20. Kita lihat 16. X-nya itu 16. X-nya itu 16 berarti sekitar sini. Y-nya 20. Terus digambar di ituin di semuanya gitu. Terus ini ada kan 18, 30. 18, X-nya 18, ini 30. Nah, terus nanti sampai membentuk di titik-titik ini, gitu. Titiknya sini, sini, sini. Ini kalau misalnya dibuat scarlet atau dibuat scarlet. Kalau dibuat line itu bisa gini. Gitu. Kalau diagram pencari ini namanya scarlet ya, scarlet eh, chart. Scarlet ya. Iya gitu. Ini kalau bisa dibuat titik, dibuat garis kayak gini. Kalau titik doang ya udah titik kayak gini. Seperti itu. Terkait eh, macam-macam diagram dan bentuknya gitu ya. Seperti itu. Mungkin
terkait diagram, ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Boleh pada teman-teman. Misalnya kebingungan. Boleh. Kalau mau nanya, boleh. Kalau udah aman, ini paham banget kan sampai ini? Alhamdulillah. Oke, terima kasih. Karena udah paham, mungkin aku lanjut terlebih dahulu. Ukuran pemusatan data rata-rata. Ukuran pemusatan data. Nah, ini ada rata-rata. Nah, untuk rata-rata itu kan ada data tunggal sama data kelompok. Ada data gabungan juga. Nah, ini untuk menghitung data tunggal. Teman-teman mungkin sering dengar gitu ya. Kayak misalnya ada sebuah pernyataan, rata-rata di Indonesia orang itu makannya nasi. Dan sebenarnya itu tuh bahasanya kurang tepat atau enggak cocok untuk matematika. Karena seharusnya pakai menggunakan kebanyakan atau pada umumnya orang di Indonesia pada makan nasi gitu. Maksudnya makanan pokoknya nasi gitu. Kalau rata-rata tuh jumlah data dibagi banyak data, sedangkan nasi itu apa ya nggak cocok gitu untuk diinterpretasikan karena rata-rata itu biasanya keluarannya atau outputnya itu dalam bentuk angka, sedangkan hal tersebut biasanya pakai kata-kata pada umumnya atau mungkin kebanyakan orang Indonesia makannya nasi gitu. Kan orang luar kan makan jagung atau roti dari Indonesia. Seperti itu. Nah, untuk aku jadi bahas. Nah, untuk rata-rata itu yang tadi aku udah bilang, rumusnya itu banyak data, ini misalnya data ada X1, X2, banyak gitu. Dibagi jumlah data N-nya. Ini, eh, sorry, kebalik, jumlah data, ini jumlah dijumlahin, ditambahin, dibagi banyaknya data N-nya. Ini jumlahnya ditambahin. Nah, kalau penjumlahan ini, biasa teman-teman kenal dengan sigma. Sigma, sigma ya, bukan sigma Skibidiris atau apapun itulah. Ya, pokoknya sigma ini, sigma dalam matematika, sigma XI itu atau jumlah dari X, XI gitu, jumlah dari X, jumlah data. X itu kan data. N itu banyaknya data. Terus untuk kelompok, ini ada F, F itu frekuensi. Frekuensi itu banyaknya, aduh gimana ya? Butuh contoh sih, tapi mungkin ini untuk sementara. F itu frekuensi, X itu data. Misalnya frekuensi satu dengan data ke satu, frekuensi data dua sampai Fn. Nah, kalau jumlah semua kan, tadi kan sigma ya, jadi pakai sigma. Sedangkan ini banyaknya frekuensi. Banyak frekuensi di jumlah sigma frekuensi. Nah, ini untuk rata-rata gabungan. Rata-rata gabungan itu berarti kan udah pada punya rata-rata ya. Terus tinggal di jumlah jumlah dari data tersebut dikalikan dengan rata-rata itu terus 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 sampai n ini sampai ujung ini juga dibagi. Pokoknya rata-rata tuh dijumlahin hasil dari jumlah yang atas, jumlah data-data ini semua dibagi banyaknya data gitu. Banyaknya data yang kita jumlah tadi. Jadi ini udah deh. Ini itu untuk misal ini gitu. Ini biasanya nggak berguna sih karena ini untuk skala yang beda gitu, skala yang jauh. Tapi semisalnya ini ada udah diketahui gitu. Untuk XS itu sampel nggak salah. Sampel tuh kelompok, data kelompok. Tapi yang teman-teman pakai pasti ini kok. Aku juga jarang menggunakan ini. Ini permisal aja, semisal teman-teman punya contoh kasus nanti terus. Seperti itu untuk rata-rata. Mungkin rata-rata dulu deh. Ada yang ingin ditanyakan? Atau mau lanjut ke modus? Tadi kan juga ada yang bilang nih, tuh si Eja bilang modus mean rata-rata. Ya, ini mean itu rata-rata. Tuh, atau rataan. Gimana namanya? Nah juga, oke lanjut. Itu paham. Wih, mantep, eh. Oke, selanjutnya adalah modus. Modus itu, ya modus ya. Modus itu eh, data yang sering muncul atau berfrekuensi besar. Frekuensi itu kan tadi eh, data yang sering muncul gitu. Misalnya ada contoh, aduh butuh contoh sih. Tapi nanti deh. Misalnya ada contoh eh, dua 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 tiga empat tiga gitu. Yang banyak muncul kan dua gitu. Jadi dari banyaknya data itu yang sering muncul tuh angka berapa sih? Nah itu pasti mudah terlihat gitu ya untuk
yang banyak yang muncul. Kalau yang munculnya dua misalnya, maksudnya delapannya ada, misalnya delapannya ada tiga, terus tujuh juga ada tiga, sedangkan yang lain dua semua gitu. Jadi uh, modus yang modusnya itu berapa? Modusnya itu 8 dan 7, modusnya ada dua. Jadi gitu. Nah, ini untuk yang data berkelompok, rumusnya ini MO, MO itu modus, sama dengan TB tepi bawah kelas modus. Jadi nanti teman-teman punya paling bawah data paling kecil berapa dikurangi 0,5. Misalnya contoh data paling kecil itu 2, berarti 1,5. 1,5 ditambah A, A-nya itu selisih dari frekuensi kelas modus sebelumnya. Terus B itu selisih frekuensi eh, kelas modus dengan kelas sesudahnya. Jadi butuh contoh sih, tapi nanti deh. Aku banyak contoh-contoh tapi adanya di Excel sih. Oke, mungkin aku lanjut dulu. Ini untuk modus, teman-teman sebenarnya juga sudah pernah belajar gitu. Dan jadi ada median. Median adalah data yang tepat di tengah setelah data diurutkan. Jadi teman-teman ngurutin dulu nih. Bisa ada soal urutkan dari yang terbesar terkecil, terkecil terbesar gitu. Tapi biasanya dari kecil terbesar sih. Itu habis itu dioperasikan. Ini rumusan. X n plus satu. Misalnya n itu sebanyak 10 data. Kayak tadi kan 50 ya. 50 berarti X eh 50 mah genap. Berarti pakai rumus ini. X ke 50 ditambah X n plus satu per 2 per 2. Ini rumusnya untuk genap atau ganjil. Tergantung n-nya genap atau ganjil. Jadi ada berkelompok. Ini rumusnya. TB seperti yang tadi. FK itu frekuensi kumulatif seperti yang tadi. Frekuensi kelas. Frekuensi kumulatif. Data sebelum. Ini data sesudah. Data yang mediannya. Nilai median. Ini FK itu data sebelum median. Setelah ditabelin buat tabel. Kelompokin. Jadi kelompokin. Dan sebelum ini data yang di median ini. Untuk mencari nilai dari median itu. Ini kalau dilihat ini contoh sih kalau saya memang belum paham. Tapi untuk nyampe uh, modus dan median teman-teman kurang lebih udah paham atau belum? Data per kelompok jarang keluar sih, tapi kadang dibutuhin. Nyampe sini mungkin udah paham guys. Paham kak? Udah alhamdulillah paham. Oke, kalau paham, mungkin lanjut dulu. Selanjutnya ada kecondongan kurva. Ini ya, aku juga bingung sini bacanya gimana, tapi ya udah ini buat keep teman-teman aja. Ini nggak digunain juga sih dari kita. Alhamdulillah paham, Kak. Mantap, mantap. Nah, selanjutnya ada kuartil. Kuartil adalah nilai yang membagi statistik peringkat menjadi 4 bagian. Kuartil jadi 4 bagian gitu. Misalnya ada data sebanyak N, berarti N plus 1 per 4, nah itu X-nya berapa? Jadi, misalnya ada 10 data. 10 data berarti seperempatnya itu sekitar di 2. 2. Seperempatnya itu sekitar di, iya bener, 2,5-an. Sekitar 2,5-an. Jadi nilai kuartilnya itu berapa? Ini ada kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Kuartil itu setahu aku per 10, persentil per 100. Jadi itu untuk kuartil. Udah sih. Oh, nah ada deh. Nah, selanjutnya ada ukuran penyebaran. Terpencar suatu data secara kuantitatif di sekitar rata hitung. Nah, ini ada jangkauan. Jangkauan itu kuartil adalah nilai-nilai kuartil. Perlu dihapus. Ini tuh aku habis kopi. Nah, ya kopi nggak aku hapus. Jangkauan. Ini ada rumus jangkauan atau J sama dengan X max nilai yang paling besar dikurang nilai paling kecil. Misal ada suatu data gitu. Uh, 2, 2, 4, 5, 5, 8, 9, 10. Nah, paling kecilnya kan 2. Paling besarnya 10. Berarti tinggal 10 dikurangi 2. Sisa 8. Berarti jangkauannya sejauh 8 gitu. Dari data yang paling kecil ke data yang paling besar, jauh 8. Terus ada jangkauan antar kuartil. Ya udah tinggal Q3 kurang Q1. Nilai dari Q3 dikurang dengan Q1. Jadi teman-teman dari dulu Q3-nya berapa, Q-nya berapa. Itu sih untuk jangkauan. Selanjutnya ada simpangan baku.
Simpangan baku itu, ya simpangan baku, ini rumus simpangan baku. Definisi simpangan baku apa ya? Ini untuk rumusnya ada data tunggal, ada data kelompok juga. Tergantung kebutuhan dan tergantung datanya dalam bentuk apa. Dan rumusnya S sama dengan akar atau SIRT. Sigma dari XI dikurangi X bar. X bar itu kan rata-rata ya. Dikuadratin per banyaknya data. Ini rumus ataunya. Misalnya, ini rumus, misalnya belum diketahui rata-ratanya. Tapi kalau diketahui rata-ratanya pakai ini. Karena ini udah pakai X bar. Nah, ini untuk rumus data berkelompok. Terakhir ada varians. Varians itu rumusnya eh, simpangan baku kuadrat atau S kuadrat. Seperti itu. Terkait simpangan baku. Terus lanjut, ini udah jangkauan, patil, dan simpangan baku. Sampai sini paham teman-teman? Atau ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Hmm. Oke, kalau enggak ada, ini lanjut dulu. Oke, aku lanjut. Nanti kalau ada tanya, kerja ya. Eh, ya udah simpangan baku. Nah, ini ada sifat-sifat operasi aritmatika pada seketika. Jadi misalnya tiap data dikalikan dengan A, maka rata-rata baru. Jadi buat rata-rata baru gitu. Semisal ada seluruh data dikalikan A, rata-rata barunya ini XB. Sama dengan AXL, berarti ada namanya AXL, karena itu baru. Median baru, misalnya ada data, tiap data dikalikan dengan A. Ini tiap data ditambah dengan B. Ya udah tinggal tambah aja sih. Tapi maksudnya nggak bisa yang sama, cuma dia dikaliin aja, dikaliin dan di permisalannya jadi beda. Misal teman-teman ada soal suruh misalnya, data tambahkan hmm, tambahkan data ini, tambahkan tiap data ini dikalikan dengan A gitu. Kalikan data ini dengan A gitu. Jadi teman-teman buat rata-ratanya terus dikalikan dengan rata-rata dari. Udah sih hmm, untuk aritmatika dan ini untuk operasi aritmatika dan statistika. Sampai sini terlebih dahulu teman-teman, ada yang ingin ditanyakan? Cukupkan. Bagaimana teman-teman? Kalau masih bingung boleh kok nanti aku jelasin ulang. Oke, sepertinya udah masih paham. Oke, mungkin aku lanjut dulu. Nah, udah sih. Ini mah udah tinggal lanjut ke latihan soal. Iya, ke latihan soal atau ke contoh soal. Lanjut contoh soal dulu. Nah, ini teman-teman, mungkin boleh teman-teman baca dulu soalnya, biar enak untuk kerja saya nanti. Sebagian pegawai toko A, toko B, toko C, toko D. Mana teman-teman bisa baca soalnya? Oke,
Hmm, jadi ini tuh dari soal ini teman-teman bisa ngeliat juga ya. Ini dia tampilkan dalam bentuk tabel. Emang biasanya tuh kalau soal tuh dalam bentuk tabel kenapa? Karena tabel tuh ya belum diolah. Kita mau ngolah gitu. Kita baca enak buat diolah atau di atik. Kalau misalnya dalam bentuk diagram atau dalam bentuk eh, ya diagram ya, diagram atau grafik itu biasanya untuk dipresentasikan, presentasikan. Jadi karena kita mau ini perlu di. Nah ini tuh ada kelompok lagi deh nama toko A, B, C, jumlah pegawai A, B, dan terusnya gitu. Perbandingan pegawai laki-laki dan perempuan. Nah di sini soalnya selisih jumlah pegawai laki-laki dan perempuan dari peserta BPJS. Di sini teman-teman bisa lihat ini ada laki-laki berarti tiga, perempuan dua, 3 banding 2. Teman-teman bisa lihat contoh ya, aku contoh yang satu dulu nih. Hmm, sebentar. Nah, terus tuh di sini selisih jumlah pegawai laki-laki dan perempuan. Ini kan 3 banding 2, berarti tinggal di 3 3 dikurang 2 karena selisih ya. Laki-lakinya 3, perempuannya 2 per 5. 5 itu dari mana? 5 itu dari banyaknya 3 tambah 2, 5. Kali di sini kan peserta BPJS. Peserta BPJS berarti pengawal peserta BPJS berarti kali 40 sama dengan berapa nih? Berarti 1/5 kali 40 coret coret. Ini kan berarti satu ya. Ini kan udah satu nih. 5, 40 berarti sisa 8. 8. Berarti sisa 8. Ini buat yang satu. Selanjutnya untuk yang selanjutnya ini satu, 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 nol udah pasti ya. Satu dikurang satu ya dan nol. Satu dikurang satu per dua dan nol. Berarti nggak bisa nol. 2/3 berarti ini negatif. Negatif 1/5 dikali 50. Coret-coret sisa 10. Kali negatif 1 berarti negatif 10. Coba kita cek. Benar gak? Eh, nah, nah benar. Tuh, beneran ini kan 8. Ini 0 karena 1 nol. Ini sama caranya kayak yang atas. Udah dioperasinnya nanti negatif 10, 0, 16. Ini 16. Tinggal dijumlahin aja. 8 dikurang 10 dikurang 16. Sisa 18. Berarti jawabannya adalah 18. Ada nggak? Negatif 18 kali. 18. Ada. Sisi jumlah pegawai laki puan. Sisinya itu banyak 18. Nyampe sini teman-teman paham? Atau ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Untuk soal nomor satu, apa tuh? Paham Kak, Alhamdulillah. Oke, the next. Kalau belum paham nanti tanya aja ya. Itu kan gak semua orang ya pasti paham ya. Artinya kadang ada yang beberapa yang butuh waktu. Misalnya teman-teman yang lain udah paham tapi kamu belum, boleh tanya aja kok. Selanjutnya adalah berikut adalah tabel yang menyatakan banyak penduduk yang sudah menikah pada 5 desa. Nah ini nih, sama kayak tadi bentuknya tabel. Cuma ini bedanya ya inilah atasannya. Nama desa, jumlah penduduk yang sudah menikah, sorry. Jumlah perbandingan eh, laki-laki dan perempuan. Dan ini mah nggak usah lah. Yang ini aja nih. Nah dari sini sama jumlah penduduk laki-laki dan perempuan yang sudah menikah. Sok teman-teman cari sisinya. Ini laki-laki nih berarti aku contoh dulu satu nih. Berarti satu dikurang satu ini dapat 0 karena 1/1 sama gitu. 1/4 berarti satu dikurang 4. 1/4/5 kali 75. 75. Dicoret-coret. Ini 1/4 3. 3. Negatif, sorry. Negatif 3, 75. 5 berarti 15. 15 berarti negatif 45. Yang ini negatif 45. Nah, 45. Lanjut yang bawah sok teman-teman kerjain.
sama apa enggak? Kira-kira jawabannya apa? Untuk sisi duduknya nanti ditotalin semuanya. Ini kan 0. 0 negatif 45, 0 tambah negatif 45 tambah 0 lagi berapa nih? 23 nih. Jadi ketemu maksudnya. So, terus sama kok. Paham kan, paham? Sok aku tunggu. Karena gampang sih jadi game. 3, negatif 17. Ya, betul. Yang negatif, ya, negatif 17. 4, iya benar 4. Ya, benar negatif 17. Ini aku tandain deh. Di, biar enak. Dia aja udah jawab. Yang desa, berapa nih? Desa 5, berapa tuh? Tinggal ditambahin. Hmm, Desa 5, 11, betul. 11. 3 dikurang 2 per 5 kali 55. Berarti 5, 5. 1 kali, ya, 1 per 5 kali 5. 11. Udah tambahin deh. Nah, 0 dikurang 45 dikurang 17 ditambah 11. 0 dikurang min 45 min 17 berarti min 62. 62 dikurangi 11, 62, 51. Ya kan? Ya nggak teman-teman? Sama nggak teman-teman? 51 nggak betul? Ya, aku salah ngitung. Itu nggak betul. Ya kali positif mantap sama. Oke deh. Kita cek dulu ya sebelum ke soal yang tadi. Tadi 0, benar 0, 1, 0, min 45 sama 0, negatif 17, 11. Cuma satu. Sip sama jawabannya C. C. Ya, C. Oke, betul. Selanjutnya itu, tuh ini soal UTBK, TPS, PM. UTBK 2023. Jadi soalnya kurang lebih kayak gini lah. Paham lah ya. Walaupun gak ada statistika, maksudnya kurang kayak nggak data-data banget. Ada sih data, tapi aku kurang melihat yang statistika banget soalnya kayak gini paling kurang lebih. Itu perbandingan paling data-data kayak gini diolah paling nyari jangkauan kayak gitu maksudnya mah. Nah ini terus selanjutnya UTBK juga sama soal selanjutnya kan soal 64 65 nya nih. Desa yang memiliki selisih jumlah penduduk laki-laki dan perempuan yang sudah menikah sebanyak kurang dari 10 orang adalah. Nah di sini kan teman-teman udah dapat data nih 0 negatif 45 0 min negatif 17 11. Berarti yang kurang dari 10 berapa? Ya, berapa teman-teman? Yang kurang dari 10 negatif, anggap aja negatifnya nggak pakai ya, ini nggak pakai negatif, nggak pakai negatif. Aduh, ini nol, ini nggak pakai negatif. Yang kurang dari 20, yang kurang dari 10. Berarti itu yang aku lihat mah ada desa 1 sama desa 3. Karena 0 sama 0. Dia kan kurang dari 10. 45 mah enggak. Karena perbandingannya 45 itu maksudnya lebih banyak cewek duluan yang udah nikah gitu. Jadi udah ada nikah cuma cewek cowoknya dikit. Ini udah nikah banyak sama ceweknya cowoknya dikit. Jadi jawabannya ada desa 2. Jadi dia beli jaket itu tadi. Nah, negatif gak dihitung karena gimana ya? Karena perbandingan. Nah, gimana aku jelasin? Contoh nih misalnya perbandingan penduduk laki-laki dan perempuan yang sudah menikah. Berarti
satu banding satu, ya berarti setara dong. Eh, ini setara gitu. Si perempuan sama di desa satu, perempuan sama laki-lakinya menikahnya tuh dalam jumlah yang sama. Misalnya desa satu udah 110 yang nikah tuh. Berarti 110 berarti laki-lakinya itu sekitar 55 yang udah nikah. Terus ceweknya itu di desa itu yang ih, nah bisa katakan gitu. Ya, ini gimana cara bertentangan ya? Dulu nanti aja. Ya, ya. Eh, terus yang di desa, gitu. Terus yang di cowoknya juga 55, jadi 1 banding 1. Nah, sedangkan yang ini itu 1 banding 4, 1 banding 4 berarti cowoknya ini sedikit nih yang belum, masih banyak yang belum nikah, sedangkan ceweknya udah banyak banget yang udah nikah nih. Nah, ngerti gak? Jadi negatifnya nggak dihitung karena di sini kan selisih jumlah laki-laki dan perempuan yang sudah menikah sebanyak kurang dari 10 orang. Di sini tuh kalau dibilang kurang dari 10 orang, kayaknya enggak deh. Karena eh, satu, 1 banding 75, 1 banding 4 per 75, jauh dari angka 10, dia pasti udah lebih dari 10 orang. Seperti itu sih. Aduh, penjelasan gimana ya? Paham gak maksudnya dari penjelasan aku? Oh iya, iya. Ya, betul. Jadi ini kan pertanyaannya sudah menikah sebanyak kurang dari 10 orang. 10 orang. Ini kan akunnya ini sama ini karena dia tuh 0 sama 0 perbandingannya gitu. Coba kita lihat. Benar. Tuh, ya. Jadi tabel di atas dari jumlah penduduk laki-laki dan perempuan yang sudah menikah banyak kurang dari 10 orang itu ada di satu dan tiga karena sama dengan sama-sama 0. Negatifnya nggak dihitung karena itu emang kebanyakannya cewek lah ya, tapi udah lebih dari 10 orang. Seperti itu. Untuk beli jawabannya dia apa? B. Aku udah B udah. Kok ini 1 2 sih? B yang satu nih. Tipo nih. Lah udah. Oke. Jadi terlihatnya sudah selesai. Ada paling next kayaknya materinya tentang peluang loh. Peluang. Next. Tapi aku belum siapin lagi materi peluang. Mungkin untuk statistika sampai sini dulu deh. Teman-teman ada yang ingin ditanyakan kembali? Statistika. Sebelum ada nggak ada suruh buat data-datanya ya? Aku juga bingung. Aku nyari soal ini nggak ada buat data. Jarang banget. Ada sih cuma kayaknya kurang matematika. Itu sih. Teman-teman ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Udah aman, alhamdulillah. Cepat ya. Ini mungkin teman-teman nanti data simpan aja. Nah, nah, jadi teman-teman, terus jangan lupa teman-teman belajar di luar ini lagi. Pokoknya jangan belajar di aku doang, tapi teman-teman belajar latihan soal. Kalau usah bingung, boleh ngaca catatan aku. Mungkin aja ada yang digunain di luar dari ini, jadi latihan ini. Dan udah sih, saat-saat dari aku mah sering-sering latihan soal, nggak sering-sering baca. Nggak, jangan terlalu dipaksain untuk belajar terus kayak ini banget, sampai capek banget. Apa ya teman-teman nggak mikirin kesehatan, tapi dibawa santai, dibawa enjoy, tapi jangan enjoy banget, nanti nggak belajar. Seperti itu sih. Selesai dariku terkait. Nah, ayo cepat, jam berapa sekarang? Mau cek lagi kita. Udah nyampe 45 menit kan. Ya, mungkin dari aku segitu karena udah nggak ada yang mau nanya. Lah, aku angkat tangan dulu. Oh iya bener, didetek. Oh iya bener, didetek tangan. Oke deh, mungkin sebelum sebelum selesai, sebelum aku tutup, teman-teman absen dulu sebentar. Absennya mau kenalin. Salah, salah. Ini ada absen. Tuh, absen, tuh, absen. Tadi ada yang izin sholat juga sih. Siapa yang ambil absen sok foto-foto? Kayak mungkin ya foto-foto. Ada yang foto sama mandiri aja. Oke deh. Mungkin dari aku tadi juga selesai. Aku mau nutup. Eh, aku mau ucapin terima kasih teman-teman karena udah hadir, udah niat belajar. Semoga niat belajar teman-teman menjadi apa? Menjadi
hal yang baik juga ke depannya dan semoga semisal teman-teman kurang rezeki atau gimana, tapi ilmu ya teman-teman masih tertanam teman-teman karena itu kan ilmu ya buat teman-teman ke depan. Seperti itu sih mungkin dari aku cukup. PPT nanti aku masukin seperti biasa di drive dan recordnya. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang kelewat atau bingung, tonton lagi aja, dibaca lagi aja. Kayaknya minggu depan atau minggu depannya lagi nanti quiz deh, quiz paling aku kasih soal di grup, kalau teman-teman kerjain, paling nanti bahas dikit-dikit lah, itu sih untuk nanti. Terima kasih teman-teman, mungkin aku tutup karena udah malam. Sampai istirahat, jangan lupa besok sekolah, sekolah, iya sekolah. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Aku mau, ntar lu mau, mau stop record dulu.